Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi di channel Master IPS. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Patuhi selalu protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Kemudian yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Dan yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, siapa yang melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, bagaimana bentuk monopoli perdagangan. Dan yang ketiga, mengapa bisa terjadi monopoli perdagangan. Dan yang keempat adalah apa dampak monopoli perdagangan. VOC yang merupakan kongsi dagang Belanda memiliki beberapa hak istimewa dari pemerintah Belanda, yaitu yang pertama, hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, serta yang kelima, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC melakukan monopoli perdagangan, terutama rempah-rempah, yaitu dengan cara melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang isinya bahwa setiap rakyat hanya boleh menjual hasil rempah-rempah kepada VOC. Dengan demikian, VOC dapat menentukan harga belinya dan harga jual ke pasaran Eropa. Mengapa VOC dapat melakukan monopoli perdagangan? VOC dapat melakukan monopoli perdagangan dikarenakan memaksa kerajaan-kerajaan untuk melakukan kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu mengadu domba antara kerajaan satu dengan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Tujuannya yaitu dengan melakukan adu domba, VOC berharap terjadi permusuhan antar kerajaan atau antar anggota kerajaan. Kemudian ketika terjadi pertikaian atau peperangan, VOC akan mendukung salah satu pihak. VOC mendukung salah satu pihak dan memberikan bantuan jika terjadi pertikaian atau peperangan. Kemudian setelah perang, VOC akan meminta imbalan, yaitu berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Dampak dari monopoli perdagangan adalah rakyat hanya bisa menjual hasil bumi atau rempah-rempah kepada VOC. Kemudian harga yang ditetapkan VOC adalah dengan harga yang sangat rendah. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Kemudian VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadikan penyebab utama kebangkrutan VOC. Kemudian tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda. Kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda disebut dengan rodi. Adapun tujuan kerja paksa adalah pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia. Kerja paksa berarti rakyat disuruh bekerja tanpa adanya fasilitas ataupun penghasilan dan makanan yang layak. Sektor kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda diantaranya itu pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur. Salah satu contoh kerja paksa yaitu pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Jalan raya ini memanjang lebih dari 1000 km, dibangun pada masa Gubernur Jenderal De Angeles. Jalan ini membentang dari Cilegon, Banten hingga ke Panarukan, Jawa Timur. Tujuan pembangunannya yaitu untuk pertahanan militer serta merupakan kota-kota penghubung di Pulau Jawa yang merupakan penghasil tanaman ekspor. Dampak dari adanya kerja paksa itu rakyat hidup sangat menderita, banyak yang meninggal, kelaparan, maupun menderita penyakit. Pada saat terjadi perang antara Prancis dan Belanda, Willem V dari negeri Belanda berhasil lolos dari Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang isinya para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Pada saat Inggris menguasai Indonesia, maka tanggung jawab kekuasaan diberikan kepada Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Beberapa ketentuan sistem sewa tanah yaitu yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun itu adalah
pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah ini memang terasa sangat aneh karena petani harus menyewa lahannya sendiri. Mengapa bisa terjadi sistem sewa tanah? Hal ini dikarenakan Gubernur Raffles menggunakan teori domain, yaitu Raffles berpendapat bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Nah, para raja ini kekuasaannya telah dimiliki oleh pemerintah Inggris. Dengan demikian, Raffles berpandangan bahwa tanah-tanah yang dimiliki petani pun otomatis menjadi tanah milik kekuasaan pemerintah Inggris, sehingga Raffles menerapkan sistem sewa tanah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dimiliki beberapa kelemahan sehingga gagal dalam pelaksanaannya. Beberapa kelemahannya yaitu, yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah ini diberlakukan terhadap beberapa daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah Batavia dan daerah Parahyangan. Daerah Batavia pada umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman. Latar belakang tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan Belanda karena menghadapi kesulitan keuangan karena adanya Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Untuk menutupi kerugian tersebut, maka diperlukan peningkatan ekspor menjadi salah satu pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Untuk mendapatkan komoditas ekspor dalam jumlah yang banyak, maka Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Ketentuan sistem tanam paksa. Yang pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu tanam padi. Yang keempat, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Yang kelima, kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Yang keenam, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Yang ketujuh, penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap aturan tanam paksa. Yang pertama, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib ternyata lebih dari 1/5 tanah yang dimiliki rakyat, bisa mencapai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, waktu untuk kerja melebihi wajib dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Dampak dari adanya tanam paksa, rakyat hidup sangat menderita. Banyak rakyat yang mengalami penyakit kekurangan gizi dan kelaparan akibat paceklik. Angka kematian juga meningkat drastis karena adanya kelaparan dan berbagai penyakit kekurangan gizi. Kecaman terhadap praktik tanam paksa muncul dari berbagai pihak, termasuk dari pihak Belanda, yaitu diantaranya dari Baron van Hove dan Douwes Dekker. Akhirnya pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Pada tahun yang sama juga, 1870 keluar Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus dan secara bertahap diambil oleh pihak swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru.